Yang Caturatna, Guru Buddha, Dharma, dan Sangha, Om Guru Lien Sen Siti Hum. Saudara-saudara sedharma yang berbahagia, terimalah salam kasih dalam Dharma, Namo Buddhaya. Ini hari ke-19 bulan 7 lunar, 2 minggu yang lalu saat meninggung sutra Bakti seorang anak dengan tema nilai bakti. Tadinya bermaksud ingin mengingatkan kita umat Buddha, jangan lupa merapal mantra balas budi orang tua pada bulan 7 lunar ini. Setelah sharing 2 kisah yang cukup panjang mengenai nilai bakti, saya malah lupa berbicara tentang mantra satu ini. Baik, ini hari masih pertengahan bulan 7 lunar. Saya tetap ingin mengingatkan bahwa pada bulan 7 lunar, mantra balas budi orang tua, Pao Fu Mu Enco, mesti kita rapal. Paling sedikit 49 kali per hari. Namo Milito Topoye Soha. Pahala mantra ini sangat bermanfaat, baik untuk orang tua yang masih hidup maupun untuk orang tua yang sudah mendahului kita, bahkan bermanfaat untuk orang tua 7 kelahiran lampau. Saudara-saudara, ada sebuah kitab sutra yang sudah tidak asing lagi bagi kita umat Chen Fo Chung. Sutra Purwa Parinidana Bodhisattva Sitigarbha Tizang Pusa Ben Yuan Jing. Sutra ini bahkan dijuluki sebagai sutra bakti. Mengapa demikian? Karena terdapat 2 bab yang mencatat 2 orang putri yang amat berbakti pada ibundanya. 2 putri ini adalah diri Bodhisattva Sitigarbha pada 2 kehidupan lampau yang beda zaman. Hari ini kita akan membahas Putri Brahmana Polomenyu yang dikisahkan pada bab ke-1. Dan sebelumnya saya akan mengajak 2 orang pandita bersama-sama dengan saya membaca sepenggal cuplikan pada bab ke-1 tentang Putri Brahmana. Yo yi guo qi bu ke si yi a sen qi xie shi shi you huo hao ye jie hua ding zi zai wang ru lai bi fo shou ming zhi bai qian wan yi a sen qi jie xiang hua zi zeng you yi po le men ni shu fu shen hou zong suo qing jing xing zhu zuo wo zhu dian wei hu qi mu xing xie chang xing san bao shi shi shen ni huang shi huang bian chen you qi mu ling shen zhen jian er zhi ni mu wei zhen shen xing bu jiu ming zhong huan shen tuo zai wu jian di shi bo lo men ni shi mu zai shi bu xing yin guo qi dang shui ye bi shen ge qi shui mai jia zai huang jiu xiang hua qi zhu gong ji yi xian po da zhi da xing gong yang. Saudara-saudara, pada suatu masa silam disebut Xiang Fa Si Qi, masa Sadharma Pratirupaka. Maksudnya apa? Kita tahu bahwa pada zaman Buddha Sakyamuni, selama 500 tahun disebut Cheng Fa Si Qi, masa Sadharma, yaitu Dharma yang beredar masih sejati. 500 tahun setelah itu, yaitu awal Masehi sampai tahun 1000 Masehi, disebut Xiang Fa Si Qi, masa Sadharma Pratirupaka, di mana Dharma masih menyerupai yang sejati, artinya sudah tidak 100% sejati. Pengertian lain adalah masa di mana umat Buddha mulai mempersemayamkan rupang Buddha. Setelah itu sampai dengan sekarang dan seterusnya disebut Mo Fa Si Qi, masa penghujung Dharma. Artinya Dharma sudah sangat menyimpang dari yang sejati. Namun Xiang Fa Si Qi yang dimaksud dengan
yang dimaksud dalam Sutra Ksitigarbha tentu bukan awal tahun Masehi sampai tahun 1000 Masehi. Karena setiap Tathagata terlahir di dunia juga akan mengalami 3 masa tersebut. Jadi Xiangfa Siqi yang dimaksud di kitab sutra ini adalah masa Sadharma Pratirupaka pada atau dari Tathagata Padma Samadhi Suara Raja, Jiehua Ting Zizai Wang Rulai. Ketika terlahir di alam manusia. Baik, kita lanjut. Dikisahkan bahwa Bodhisattva Ksitigarbha pada suatu masa kehidupan lampau pernah terlahir sebagai seorang putri Brahmana yang banyak berbuat kebajikan. Adalah seorang putri yang berpahala besar. Orang macam ini selalu akan dilindungi oleh para dewa. Namun tidak demikian halnya dengan ibunya. Ibunya seorang penganut ajaran sesat dan selalu menghina Triratna. Saudara-saudara, Sang Triratna yaitu Buddha, Dharma, dan Sangha merupakan yang disucikan dalam agama Buddha. Siapapun yang menghina, menfitnah, meremehkan Triratna, dosanya amat besar. Akan membuahkan karma buruk yang sangat besar, sangat berat. Nah, Putri Brahmana selaku seorang putri selalu berusaha dengan bermacam-macam upaya coba memberi pengertian kepada ibunya supaya ibunya timbul pandangan benar. Sayangnya sang ibu tidak percaya dan tak lama kemudian ibunya meninggal dunia. Putri Brahmana yang paham akan hukum karma tahu bahwa ibunya pasti akan terjerumus ke alam yang sengsara sesuai karma buruknya. Bahkan dalam sutra ini dikatakan sudah berada di alam neraka avisi, yaitu alam yang penuh dengan sisaan neraka yang tak pernah kunjung selesai. Oleh sebab itu Putri Brahmana segera menjual rumah kediaman berikut semua isinya. Untuk apa? Untuk membeli dupa, bunga, dan segala bahan persembahan lainnya dalam jumlah yang sangat-sangat banyak. Lalu di sebuah tempat ibadah yang melakukan ritual mahapuja, persembahan besar-besaran. Saudara-saudara, demi menyelamatkan arwah ibunya, Putri Brahmana menjual milik hartanya habis-habisan. Tak lagi memikirkan diri sendiri. Inilah nilai bakti yang amat mulia yang diperlihatkan seorang putri Brahmana, dan hal ini ya yang menggugah hati Tathagata Padma Samadhi Suara Raja, Jiehua Ting Zizai Wang Rulai menanggapi doa Putri Brahmana. Mari kita bacakan satu cuplikan lagi. 空中声乐其实声于无知悲哀我今世如母之其出婆罗门女合掌相供而拜供乐之神的观我有力我只是莫以来昼夜一连无数可闻之母圣洁是空中有神在保你也我是如所站立之国际界化定自在望如来潜入一幕悲以上尽众生之分故来告示波罗门尼闻之神以及生之不知切切顺左右无事良久还俗。 Saudara-saudara, sementara Putri Brahmana menangis terus sambil menatap rupang Tathagata, tiba-tiba terdengar suara dari langit yang berkata kepada Putri Brahmana, "Janganlah terlalu bersedih, aku akan memberitahumu di mana ibumu sekarang berada." Putri Brahmana
segera bersikap anjali dan berkata ke arah langit, "Dewa mulia manakah yang telah melegakan kekhawatiranku? Sejak kehilangan ibu sampai hari ini, baik siang maupun malam, aku selalu rindu pada ibuku. Di manakah ibuku?" Kemudian suara dari langit kembali menggema, "Akulah Tathagata Padma Samadhi suara Raja Jue Ting Zezai Wang Dulai yang sedang engkau hormati. Aku melihat engkau begitu rindu pada ibu, maka aku sengaja datang untuk memberi petunjuk." Saudara-saudara, begitu mendengar suara dari langit bergema, Putri Brahmana saking terharunya menjatuhkan diri sampai-sampai kaki tangan pun terluka dan tak sadarkan diri. Untung saja segera dipapa oleh pengikutnya dari kanan dan kiri. Setelah siuman, Tathagata berpesan agar ia segera kembali ke rumah untuk merenungi nama agung Tathagata. Dalam samadhi, setelah pulang ke rumah, dalam samadhi itulah Putri Brahmana tahu-tahu sudah berada di sebuah tepi laut yang air lautnya bergolak mengerikan. Banyak orang yang berdosa dikejar dan diterkam binatang buas yang bertubuh lapisan baja. Lalu ia diberitahu oleh sesosok Raja Buta bahwa tempat itu salah satu dari alam neraka. Dan ia diberitahu juga bahwa ibunya baru saja terlahir di alam dewa. Bukan hanya ibunya saja. Orang-orang berdosa yang di sekitar situ pada saat ibunya diselamatkan juga ikut terbebas dari alam samsara. Dan semua ini berkat nilai bakti seorang putri yang begitu mulia terhadap sang ibu. Saudara-saudara, ternyata rasa bakti yang mulia akan mendatangkan sebuah kekuatan yang ampuh dalam hal penyelamatan. Apalagi pernah 2 kali di masa silam saat Bodhisattva Ksitigarbha masih berupa seorang putri, rasa baktinya telah menggugah Tathagata, membantu menyelamatkan sang ibu. Lalu beliau bertekad di masa akan datang, kapan saja, di mana saja akan menyelamatkan semua makhluk yang menderita. Inilah salah satu alasan mengapa bagi umat yang ingin menyelamatkan arwah orang tua, pembacaan kitab Ksitigarbha adalah salah satu cara yang paling menjanjikan. Dalam hal penyelamatan, baik, mari kita bersama-sama menyanyikan sebuah gita puja Bodhisattva Ksitigarbha yang terdapat dalam kitab Sutra Ksitigarbha, bab ke-1. 如来持名转大法轮地藏王菩萨摩萨，南无地藏王菩萨摩萨，南无
地藏王菩萨摩